Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pada waktu yang indah ini, amin. Haleluya, amin. Kita semangat dan sukaria di mana Tuhan akan selalu memberkati orang-orang yang tekun, amin, yang selalu beribadah, bersekutu dengan Roh Kudus, dan itulah yang Dia kehendaki dari mempelai wanitanya. Setiap orang yang percaya kepadanya, haleluya, pasti memiliki hidup yang kekal. Karena itulah rencana dan kehendak Allah yang Dia inginkan daripada kita, yang dimana anak-anaknya, mempelai wanitanya sedang berada sementara waktu di bumi yang kesakitan ini, haleluya, tubuh kita yang kesakitan ini, dimana semua segala yang namanya makhluk sedang mengerang, manusia sedang mengerang. Inilah tubuh kesakitan yang kita miliki, haleluya. Dan kita tahu bahwa dunia ini sedang sakit bersalin, haleluya. Tetapi ada di baliknya, di balik semuanya itu, ya adalah sukacita yang kekal, yang adalah di sorga, yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Itulah yang kita nantikan di hari yang akan datang. Ada bumi yang baru yang sudah dipersiapkan Tuhan, di mana Dia berada, kita pun berada di sana. Kita adalah satu keluarga di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Kita tidak dibeda-bedakan dengan suku manapun, ya, dengan negara manapun. Tuhan menyatukan kita di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus yang mulia. Amin. Haleluya. Dan kita tahu Dia, sehingga Dia mengorbankan dirinya, memberikan kepada kita, sehingga kita bagian daripada Dia. Dia menebus kita, haleluya, glory. Sebuah program Tuhan Yesus yang sangat indah bagi orang-orang percaya, ya, dari dulu sampai akhir zaman ini. Dan itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itulah terbitnya matahari yang sesungguhnya. Haleluya. Terbitnya matahari yang mulia, yang bersinar, yang dimana bumi ini sedang mengalami duka. Segala buruk, segala pohon apapun itu, mereka semua berduka. Dan bahkan dunia ini gelap dan gempa pun datang. Tetapi di balik semuanya itu ada sukacita. Itulah terbitnya matahari pada hari kebangkitan Yesus Kristus, memberikan sinarnya yang mulia bagi orang percaya kembali. Haleluya. Sebagaimana matahari tenggelam dan terbit lagi pada pagi hari. Haleluya. Hal yang sama juga seperti ketika seorang bayi belum lahir dari kandungan ibunya, dari rahim ibunya, haleluya, dia setelah lahir, dia adalah terbit, dia membawa kehidupan, dan semua orang bersukaria ketika dia lahir. Dan sekalipun dia semakin beranjak dewasa dan semakin tua, dia akan terbit kembali sebagai matahari berputar, mengelilingi bumi ini. Semua adalah gambaran ciptaan Allah, adalah gambaran bagi manusia. Haleluya. Tetapi kita akan melihat akan peristiwa yang sedang berlangsung sekarang ini. Kita akan memahami benar-benar, karena Tuhan sudah memberikan mata rajawali yang tajam untuk dapat melihat semuanya, dan pengetahuan akan firman Tuhan. Tuhan memberikan dengan komplit kepada kita, supaya kita menjadi sosok seorang manusia sempurna, akan dapat melihat semua akan dunia ini. Bukan berarti kita menjelajah dunia ini, tetapi kita melihat Alkitab saja, kita sudah dapat menjelajah dunia ini. Apa yang sedang berlangsung di muka bumi. Haleluya. Jadi Tuhan perintahkan akan mediator atau utusan untuk menuliskan semuanya itu, untuk supaya kita dapat mengerti dan memahami. Kita adalah bagian dari siapa? Kita berasal dari siapa? Kita akan pergi kepada siapa? Haleluya.
Dan kita tahu semuanya itu dari Alkitab. Kita tahu semuanya itu dari pesan seorang mediator, seorang utusan. Seperti utusan di zaman-zaman dulu dari Efesus sampai Laodikia ini. Haleluya. Untuk supaya anak-anak Tuhan tidak hilang satu orang pun. Semua yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah akan datang kepadanya. Semua akan tergenapi. Untuk supaya genap firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Jadi kita harus benar-benar memiliki hikmat. Haleluya. Dan memahami segala pekerjaan-pekerjaan kita. Dan memahami segala kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah harus kita menyimpan semuanya itu di dalam memori kita. Menyusun dengan rapi. Di mana kita memiliki kesalahan dan di mana kita melakukan yang tepat, yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Semua itu harus dikumpul di dalam memori untuk supaya kita benar-benar dapat mengerti. Rupanya seperti inilah tujuan Tuhan bagi hidup saya. Haleluya. Itulah sebabnya tidak ada yang ketepatan. Dengan sengaja Nabi atau Rasul menuliskan kitab ini. Dan Tuhan memerintahkan supaya Nabi dan Rasul menuliskan semuanya itu di dalam kitab ini. Untuk supaya nampak semua sejarah. Supaya tertulis semua sejarah di dalam kitab ini dari awal sampai akhir. Kalau itu tidak tertuliskan di dalam kitab, maka semua manusia akan keliru yang mengikuti Kristus. Haleluya. Kalau tidak ada kitab Kejadian, maka kitab Wahyu akan keliru. Dan semua orang tidak tahu dari manakah asal usul dosa mula-mula di muka bumi. Di mana kejatuhan manusia di Taman Eden. Haleluya. Bahkan semua kan orang berkata, dulu kan sudah ada dosa. Dosa itu dulunya di mana terjadi? Peristiwa itu di mana dulu terjadi? Kalau itu tidak dituliskan, maka semua orang keliru. Itulah sebabnya dari sejak kecil perlu diingat, bahkan disusun rapi dalam memori. Bagaimana tentang kehidupan orang tua, kehidupan kakek saya, kehidupan orang tua, dituliskan semuanya untuk supaya benar-benar dapat mengerti dan memahami bahkan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari dari sini ke sana, beranjak ke sana lagi. Apa yang sedang saya perbuat, apa yang sedang saya lakukan, bagaimana tentang perkembangan hidup saya, pikiran saya, semuanya harus ditulis di dalam pikiran kita. Untuk supaya kita tidak bisa dibohongi atau ditipu oleh dunia ini. Haleluya. Biarlah kita cepat pengaruh akan firman Tuhan, tetapi kita jangan cepat pengaruh akan dunia ini. Haleluya. Karena firmanlah satu-satunya yang bisa mengajari kita dengan menuju kepada kesempurnaan. Tetapi itulah sebabnya, kita harus selalu berjaga-jaga setiap melangkah. Untuk supaya kita terjerat. Tidak ada yang namanya penipuan di dalam Alkitab. Tetapi kita melihat di zaman ini berbagai macam khotbah, berbagai macam doktrin buatan manusia. Tetapi kita melihat kalau kita memiliki hikmat daripada Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan, maka kita akan tahu apakah pengertian kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan siapakah pewaris di kitab Kejadian, dan siapakah pewaris Allah di kitab Kejadian, keturunan daripada Abraham dan menyimpang juga daripada keturunan Abraham. Karena kita melihat ada 2 orang benih yang sudah dilahirkan, ada 3 orang benih yang sudah ada 2 orang benih yang dilahirkan secara jasmani, yaitu dari Abraham.
Ismail, dan juga Ishak. Secara rohani, yang ketiganya adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan kita memahami apakah yang diperbuat oleh Ismail dan apakah yang diperbuat oleh Ishak. Dan siapakah yang melahirkan Ismail dan siapakah yang melahirkan Ishak. Haleluya. Dan kita melihat siapakah yang memerintahkan bahwa Hagar itu diambil oleh Abraham menjadi istrinya? Allahkah yang menyuruh atau perempuan atau gereja yang namanya Sarah? Kalau Sarah, kalau manusia yang memerintahkan, yang menyuruh, berarti itu bukan kehendak Allah. Tetapi kalau Allah menyuruh, itu adalah kehendak Allah. Itulah sebabnya Allah berjanji kepada Abraham, lihatlah ke bintang, lihatlah ke pasir. Apakah janji itu nyata? Janji itu nyata. Dan dialah yang melahirkan seorang Ishak. Haleluya. Tetapi kita lihat ketika perempuan itu, gereja itu mau menyuruh Abraham untuk mengambil budaknya, yaitu Hagar. Apakah itu kehendak Allah? Itulah sebabnya kita tahu, melihat di kitab Kejadian, siapakah sebenarnya anak janji? Siapakah sebenarnya? Siapakah sebenarnya yang dilahirkan oleh lewat ucapan diucapkan oleh Allah sendiri? Jadi ada 3 tahapan di sana. Ada Ismail, ada Ishak, dan juga ada yang diucapkan oleh firman, yaitu Yesus Kristus yang lahir daripada seorang perempuan, Maria, yang mengandung dari Roh Kudus. Kita akan memahami. Jadi sehingga kita pun tahu kita berasal daripada siapa dan keturunan siapa. Apakah kita keturunan daripada Abraham? Apakah kita anak-anak Abraham? Haleluya. Yang dilahirkan seorang perempuan yang merdeka, yaitu Sarah? Atau apakah yang dilahirkan oleh seorang perempuan budak yang tidak merdeka? Haleluya. Itulah yang perlu kita lihat di dalam hidup kita ini. Tetapi bisa kita melihat bahwa kita adalah anak-anak daripada Abraham. Dari mana kita tahu bahwa kita menerima janji? Kita menerima pesan yang dibawakan oleh mediator di akhir zaman bagi keselamatan umat manusia, yaitu yang sudah ditentukan Allah, dipredestinasi dari zaman dulu, dari Efesus sampai Laodikia. Haleluya. Bukan hanya sekedar kalau kita pun lewat berjalan ke sana, ketika orang melihat, kita bisa langsung baca apakah pikiran mereka terhadap kita. Haleluya. Bukan hanya sekedar melihat pekerjaan tangan kita, di ladang atau dimanapun. Tetapi kalau kita pergi, kemanapun kita pergi, ketika orang melihat, kita tahu apa yang mereka katakan kepada kita di dalam hati. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun burung yang diciptakan Allah di muka bumi, yang dimana rajanya segala burung adalah burung Raja Wali. Dialah satu-satunya burung Raja Wali. Kenapa dikatakan burung Raja Wali? Karena dia adalah raja di atas segala raja, atas burung semuanya. Oleh ciptaan Allah sendiri. Dialah raja semua burung. Tidak ada yang bisa menyamai dia sampai ke atas sana. Ketika badai angin yang kencang, itulah yang selalu membawa dia ke sana. Dia menyukai tantangan. Dia menyukai badai. Karena tanpa ada badai, karena tanpa ada padang gurun, padang belantara, maka orang-orang Israel tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Hal yang sama dengan mempelai wanita di akhir zaman. Tak ada masalah, rintangan, masalah dan lain sebagainya yang datang bertubi-tubi ke dalam hidup kita, maka kita akan bisa sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan selalu melatih anak-anaknya.
Dan anak-anaknya pun sedang sungguh-sungguh untuk mau meraih, memperjuangkan, ya, supaya kita menjadi ahli waris akan di kerajaan kekal. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Galatia 4 ayat 27 sampai 31. Mungkin firman Tuhan. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Kita akan melihat ini. Dan kamu saudaraku, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Kita lihat yang di bawahnya. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, ya, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ayat 31. Karena itu saudara-saudaraku, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami syukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang telah kami bacakan dan kami tuliskan Tuhan di dalam loh, di dalam palungan kami ini Tuhan sebagai penerang dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami Tuhan semua rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami adalah turunan dari perempuan yang merdeka, turunan daripada Abraham, pewaris Tuhan akan janji-janji-Mu Tuhan yang sudah Kau meteraikan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi Tuhan anak-anak-Mu, laki-laki dan perempuan di akhir zaman yang sudah Kau tebus sebelum dasar dunia ada Tuhan. Inilah langkah kami Tuhan, kami sedang berjalan untuk menuju tanah perjanjian. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami akan sampai di mana Kau berada, kami pun berada Tuhan. Itulah janji-Mu yang setia kepada setiap orang percaya. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan pembacaan kami, pembahasan kami akan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan akan mengurapi setiap kepala kami dan telinga kami Tuhan. Dan kami akan percaya bahwa Roh-Mu akan memimpin dan mengajar kami untuk supaya kami benar-benar matang seperti gandum Tuhan siap dituai dan masuk ke dalam rumbu kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, satukan kami semua mempelai wanita yang ada di muka bumi Tuhan, menyatu di dalam satu firman, satu ajaran Tuhan, satu baptisan, untuk supaya kami Tuhan menyatu di dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, orang tua kami, adik kami semuanya Tuhan, yang ada dalam pikiran kami. Biarlah Engkau Tuhan segera membawa mereka daripada sistem kegelapan yang ditipu oleh dunia ini Tuhan. Dari lumpur sana Tuhan, sehingga mereka keluar lepas daripada kandang tawanan itu Tuhan. Dari Mesir, sehingga sampai ke tanah perjanjian. Bersama-sama dengan kami memiliki kehidupan yang kekal dan menjadi anak-anak merdeka yang kejam. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dan kita akan memahami apa yang dikatakan di sini. Ya. Galatia 4:27 sampai 31, ini yang apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Ini adalah perkataan Rasul Paulus yang Tuhan perintahkan dia tuliskan. Dan apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus bukan berarti berasal dari hasil pikirannya sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajari dia. Karena yang diucapkan adalah firman. Yang mengajar dia adalah Roh Kudus. Haleluya. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan.
Ya, bergembiralah dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya, kita lihat ini. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Haleluya. Dan kita melihat ketika Abraham mengambil seorang istri yang adalah Sarah. Lalu Abraham meninggalkan dia, ya, sementara dan mendapatkan Hagar. Tetapi kita lihat bahwa Allah sudah berjanji kepada Sarah. Itulah tahapan, ketiga tahapan itu. Karena Allah sudah berjanji semua firman yang diucapkan akan digenapi. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak. Kembali lagi kepada Ishak adalah anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging. Menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikianlah juga sekarang ini. Tetapi apa kata kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Haleluya. Yang perlu kita lihat di sini, ya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris. Kenapa dikatakan tidak menjadi ahli waris? Dan kita lihat sebuah benih atau sebutir benih. Di manakah terdapat di dalam benih ini yang tidak mendapat bersama-sama dengan ahli waris? Adalah kulit sekam. Hanya benihlah yang mendapatkan ahli waris atau yang memiliki ahli waris. Karena hanya di dalam benihlah terdapat ada kehidupan. Itulah sebabnya semua tubuh manusia yang ada di muka bumi tidak layak masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Selain daripada diubahkan oleh Allah sendiri. Ada pengubahan. Di dalam 1 Tesalonika 4 kita lihat tidak ada di sana kata langsung pengangkatan tanpa ada pengubahan. Tetapi di sana dikatakan diubahkan dengan sekejap mata. Berarti tubuh yang sedang kesakitan ini akan diubahkan. Haleluya. Jadi kita melihat di sini bahwa akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Nah, oleh karena itu kita melihat siapakah sebenarnya Hagar ini. Dari manakah dia diambil atau dibawa oleh Abraham? Jadi Hagar ini diambil atau dibawa menjadi budak mereka dari Mesir. Haleluya. Jadi tentunya kita akan melihat asal-usul dia. Dari manakah asal-usulnya? Dari manakah asal-usul Sarai? Kita melihat siapakah Sarai. Haleluya. Dan kita melihat siapakah Abraham. Kita tahu bahwa kan keturunan daripada Nuh. Kita lihat Nuh. Yang dilahirkan Nuh ada 3 orang anak. Yaitu Ham, Sem, dan Yafet. Dan kita melihat dari garis keturunan siapakah Abraham. Itu yang perlu kita lihat. Itulah sebabnya, sekalipun ada 1 biji gandum dan yang dihasilkan 2 orang anak atau 3 orang anak, apakah ada dari sana yang tidak menjadi ahli waris? Ada, yaitu dari garis keturunan Hagar.
Haleluya. Yang bukan perintah Allah. Yang bukan Allah yang memerintahkan, yang menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar. Ada suatu keraguan di sana. Haleluya. Jadi dengan kata lain berarti ya yang dilahirkan oleh perempuan itu, yaitu Hagar, berarti hasil dari pikiran yang ragu-ragu. Haleluya. Kenapa dikatakan yang ragu-ragu? Karena Sarah ragu. Dan Abraham pun mau. Seolah-olah janji Allah tidak nyata. Haleluya. Oleh karena itu, bisakah seorang yang dilahirkan yang ragu-ragu akan mewarisi kerajaan, atau yang suka ragu-ragu akan mengikuti jalannya Allah? Tidak akan bisa. Karena mempelai wanita adalah sebuah gambaran yang tidak memiliki pikiran yang ragu-ragu, seperti Rivka dan juga Ruth. Haleluya. Apakah kita melihat Rivka atau Ruth memiliki keraguan-raguan? Tidak ada sedikit pun di dalam pikirannya seperti itu. Sekalipun Rivka tidak kenal siapa Ishak, dia tidak pernah berpikir ragu-ragu atau terlintas di pikirannya seperti itu. Dan juga Ruth. Seperti itulah mempelai wanita yang setia. Tetapi semuanya itu akan berlangsung untuk supaya ada orang-orang di muka bumi yang suka ragu-ragu. Haleluya. Glory. Sekalipun itu rencana Tuhan supaya bisa digambarkan dari dulu sampai akhir zaman ini. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Berarti kalau anak-anak perempuan, melainkan anak perempuan merdeka, berarti kita bukanlah tawaran dunia. Itu yang dimaksudkan. Melainkan tawaran Kristus. Haleluya. Kalau masih tawaran dunia, berarti dia bukanlah anak-anak perempuan merdeka. Karena perempuan adalah gambaran sebuah gereja. Haleluya. Kita baca lagi di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Hanya Abrahamlah yang berhak menerima janji Allah, tidak ada yang lain. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, kamu akan memiliki, dan istrimu akan melahirkan seorang anak, kamu akan memiliki seorang anak yang dilahirkan oleh istrimu Sarah. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham. Haleluya. Jadi Abraham, keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan kita lihat di 22, Galatia 4:22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Haleluya. Tidak ada yang namanya hamba, seorang yang merdeka atau seorang budak adalah seorang yang merdeka. Gak ada yang namanya itu. Kalau orang yang merdeka siap berdiri,
siap menjalani hidupnya dengan sendirian, siap menuntaskan apapun masalahnya dengan sendirian. Haleluya. Jadi bukan berarti dia adalah seorang budak. Kalau seorang budak, dia tidak bisa mengolah hasil pikiran dari dirinya sendiri. Menuntaskan hidupnya ya dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang namanya seperti itu. Orang budak. Tetapi orang yang merdeka adalah laskar-laskar Kristus yang siap berjuang meraih sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Haleluya. Tidak perlu bersandar kepada pengertian orang, tidak perlu bertanya-tanya kepada orang kepada siapapun. Gak pernah yang namanya itu Rifka ya atau Ruth bertanya-tanya kepada orang, bagaimana ya? Kata Naomi, aku mau ikut. Gimana nanti kehidupan di sana ya? Bagaimana nanti tetap berjalan kami? Dia sudah tua. Apakah dia sanggup menafkahi kami? Kemanakah kami akan dibawa? Dia tidak pernah bertanya-tanya kepada orang. Dia mengambil keputusan. Aku adalah seorang pilihan. Dia sudah ada di dalam pikirannya. Aku adalah seorang pilihan. Ya, aku adalah seorang pilihan dari pada keluarga Naomi. Aku adalah milik mereka. Haleluya. Aku adalah bagian dari mereka sehingga dia mengambil keputusan. Aku ikut. Haleluya. Seperti itulah ciri-ciri ya orang yang merdeka. Jadi kita melihat bahwa Paulus sedang berbicara tentang dua orang anak laki-laki Abraham. Yang salah satunya adalah ya oleh Sarah dan yang lainnya adalah oleh Hagar. Jadi kita mengerti bahwa melalui nas kitab suci bahwa Allah tidak pernah diwakili di dalam angka 2. Seperti saya bilang tadi ada 3 tahapan. Ya. Angka 2. Dan itu ada di dalam angka 3. Selalu di dalam angka 3 Allah menjadi sempurna. Jadi matematika Alkitab berjalan dengan sempurna. Allah sempurna di dalam angka 3. Disembah dalam angka 7. Haleluya. Dan seterusnya. Jadi matematikanya Allah itu dia akan pisah. Atau tidak akan pernah gagal. Jadi kita melihat ya dua orang laki-lakinya Abraham, namun kita hanya bisa menjadi ahli waris selama kita adalah salah satu dari anak-anak tersebut, ya, atau anak yang tertentu dari Abraham. Jadi benih keturunannya Abraham dan menjadi ahli waris bersama dengan dia menurut janji. Jadi oleh karena itu Abraham harus memiliki seorang anak yang lain. Haleluya. Kalau dikatakan ada anak janji, berarti ada seorang anak yang bukan janji. Ya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa anak yang pertamanya adalah oleh Hagar, dan kita mendapati bahwa anak keduanya adalah oleh Sarah, tetapi yang memiliki seorang anak yang ketiga yaitu Yesus. Ya. Jadi kita lihat itu terlihat aneh nampaknya. Jadi kita lihat seperti yang kita lihat ya, Allah mewakili dirinya selalu dalam kesempurnaan. Di dalam angka 3. Kita baca di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan dan bumi. Dan kita melihat di Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itulah yang ketiga. Haleluya. Ciptaan itu yang keluar dari Allah sendiri. Malaikat perjanjian, Immanuel, anak manusia, penebus dosa manusia, ya, dan pembawa keselamatan bagi umat manusia yang bertekun, yang tahu akan Dia. Yohanes 1:14. Haleluya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan mengucapkan firman, itu yang dimaksudkan. Itu bukan berasal daripada yang lain selain daripada firman yang diucapkan oleh Allah dari mulutnya sendiri. Sehingga terjadilah bumi ini, langit dan bumi. Kenapa bisa terjadi? Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan Dia di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai, ya, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kita lihat di Yohanes 14:20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Haleluya. Jadi kita melihat akan firman ini, ya, siapakah sebenarnya diri kita sendiri? Siapalah kita sebenarnya? Bapa, ya, Bapa ada, aku ada di dalam Bapa. Besar, kata Yesus Kristus. Dan kamu di dalam aku. Dan Dia pun di dalam Bapa. Dan kita pun ada di dalam Dia. Coba kita membayangkan. Berarti satu dan tidak bisa dipisahkan. Apakah kehebatan kita? Apakah perbuatan kita sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus? Sudah dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Bapa dan Dia ada di dalam Bapa. Dan juga kita pun ada di dalam Bapa. Itulah sebabnya tidak akan bisa dipisahkan. Karena Tuhan menciptakan serupa segambar dengan Dia, yaitu Adam, manusia roh. Haleluya. Tubuh ini yang tidak layak bagi Tuhan, tetapi roh kita sama seperti ciptaan Allah, yaitu adalah Adam dulu, di mana dia ketika diciptakan adalah manusia roh. Manusia roh tidak akan bisa dipisahkan dari Allah, dia akan kembali kepadanya. Dan roh setiap orang percaya pun akan kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus di dalam Bapa dan kita pun di dalam Dia. Haleluya. Betapa indahnya rencana Tuhan akan setiap orang percaya. Haleluya. Yang tidak memiliki, ya, yang tidak memiliki waktu. Haleluya. Tidak memiliki waktu. Hanya satu di sana waktu, yaitu kekal. Yang hanya ada satu di sana kata, yaitu kata kekal, bukan waktu. Haleluya. Jadi, ya, seperti pada mulanya Allah dulu tinggal sendirian, karena Ia adalah Sang Kekal. Bahkan, ya, bukan Allah adalah, ya, objek penyembahan. Dan logos sebagaimana kita menyebutnya firman yang keluar dari Allah. Jadi siapapun tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan,
atau firman Tuhan yang dulu menyertai bangsa Israel melewati padang gurun, malaikat perjanjian, logos yang keluar ya dari Allah. Dan kemudian logos itu menjadi daging dan berdiam di antara kita, yang sudah kita baca tadi, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Haleluya. Jadi, sebagaimana ia memberikan hidupnya bagi kita, maka rohnya kembali ke atas kita. Yesus berkata, pada hari itu kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Jadi itu adalah Allah senantiasa, Allah yang memanifestasikan dirinya, bekerja sendiri di sepanjang zaman-zaman yang berbeda, yaitu zaman-zaman gereja, ketujuh zaman gereja. Jadi ketiganya yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang sama yang bekerja di dalam tiga atribut. Haleluya. Jadi kita adalah satu. Gereja itu sendiri sebuah atribut dari pemikiran Allah sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Jadi mereka yang ada di dalam Kristus dulunya sudah ada di dalam Kristus pada mulanya. Itu adalah pemikiran-pemikirannya, dan pemikiran-pemikirannya adalah atribut-atributnya. Jadi sudah ada dulu Adam di dalam pikirannya Allah. Dia hanya tinggal mengucapkan. Marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Dari manakah dia diambil? Tidak dari manapun selain daripada dari dalam dirinya sendiri. Dari Allah sendiri. Allah menciptakan bukan berasal dari mana selain daripada dia sendiri. Tetapi itulah manusia roh. Haleluya. Setelah itu barulah Allah membangun. Kata membangun bukan kata mencipta. Kata membangun adalah materialnya diambil dari tanah untuk supaya manusia roh itu memiliki tubuh. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Allah adalah roh. Itulah sebabnya Allah marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Karena Allah adalah roh. Haleluya. Jadi untuk membangun manusia dari debu dan tanah, untuk supaya dia memiliki tubuh, untuk menjaga, mengatur semuanya apa yang diciptakan oleh Allah, yang sudah kita baca tadi. Allah menciptakan langit dan bumi untuk supaya dia bisa menjaga, mengatur segala sesuatu apa yang ada di bumi ini yang sudah diciptakan Allah. Jadi pertama-tama ia memberikan janji itu kepada Adam, dan itu adalah ya perjanjian yang bersyarat. Apakah Allah ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, yaitu tubuhnya, ya? Apakah Allah memberikan sebuah syarat kepada Adam? Ada sebuah persyaratan. Apakah persyaratan itu? Jangan makan. Itulah persyaratan. Nanti kamu mati. Pada hari ini kamu makannya, pada hari itulah juga kamu akan mati. Jangan makan buah itu. Ada sebuah persyaratan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana tentang kehidupan Abraham, apakah pernah Allah berjanji kepada Abraham atau membuat sebuah persyaratan kepada Abraham untuk supaya dia memiliki anak? Tidak ada persyaratan. Pokoknya Allah berjanji kepada Abraham, kamu akan memiliki anak. Istrimu akan melahirkan seorang anak. Tetapi syaratnya begini. Gak ada persyaratan diberikan Tuhan kepada Abraham.
Tetapi kita lihat kepada Adam, ada persyaratan. Ya. Jadi tidak ada persyaratan tidak kepada Abraham. Jadi Abraham memiliki janji itu. Oleh karena itu harus menjadi sebuah benihnya Abraham. Itu bukan hanya untuk Abraham, tetapi untuk benihnya setelah dia. Setelah dia, ya. Dan itu bukanlah benih-benih, tetapi benih setelah dia, setelah Abraham. Siapakah mereka? Adalah mempelai wanita, orang percaya dia kejaman. Jadi kita mendapati bahwa janji itu yang sempat dilakukan oleh Sarah, dan Sarah menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar, perempuan muda Mesir, untuk menjadi istri. Dan kelak itu menjadi caranya Allah untuk membangkitkan benih yang dijanjikan ini. Bilangan 22 ayat 12, kita lihat. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Haleluya, sebab mereka telah diberkati. Allah memerintahkan kepada Bileam untuk supaya tidak pergi kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, yang suka mengutuk orang-orang pilihannya Tuhan. Haleluya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Jadi kita lihat, Allah membuat semuanya itu keluar dari jalurnya. Jadi setiap orang percaya tidak akan pernah bergeser dari firman. Dari firman Allah. Tetapi kita lihat tentang Bileam ini. Dia bergeser dari firman Allah. Dari jalur, dari jalannya Allah. Dia bergeser, lari dari sana. Sehingga dia boleh dipermainkan oleh dunia ini. Dipermainkan seorang pemerintah. Dipermainkan seorang penguasa dunia ini. Sehingga dia pun memiliki hati yang ragu-ragu. Haleluya. Jadi Allah sudah berkata, jangan pergi. Tetapi ia memiliki sebuah kehendak yang seizin. Haleluya. Jadi kita bisa bekerja di dalam itu jika kita mau. Dan Allah akan membuatnya menghormati dia. Tetapi tetap saja itu bukan kehendak Allah yang sempurna. Yang sempurna maksudnya adalah kerohanian. Atau yang rohani. Dengan jasmani. Antara rohani dan jasmani itu tidak akan bisa menyatu. Jasmani adalah jasmani, rohani adalah rohani. Haleluya. Itulah bukan kehendak seizinnya Allah. Haleluya. Jadi tidak akan pernah bisa didirikan dengan adil di atas sebuah kehendak, sebuah kehendak yang seizin. Itu harus kembali kepada kehendaknya Allah yang sempurna. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah engkau ambil hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Tetapi Tuhan tidak memerintahkan akan hal itu. Haleluya. Ada jasmani, ada rohani.
Jadi kita lihat di sini bahwa Sarah setelah Allah memberi tahu Abraham bahwa anak itu akan lahir melalui Sarah, itu akan memberkati dunia. Jadi Sarah meragukannya, ya. Jadi itu tidak pernah datang oleh Abraham, tetapi oleh Sarah, perempuan itu. Dan dia meragukannya. Ambillah Hagar. Haleluya. Dan Abraham tidak ingin melakukan itu. Melainkan Allah yang menyuruh dia jalan terus dan melakukannya bagaimanapun juga. Tetapi ia melakukannya dengan sedikit ragu. Jadi kita lihat Ishak, ya, sebagai orang merdeka. Dan datang, ya, dari perempuan yang janjikan itu tidak bisa menjadi ahli waris bersama dengan Ismail. Hamba perempuan itu di dalam keraguan. Haleluya. Itulah sebabnya tadi tidak bisa biji tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kulit sekam. Haleluya. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Kita lihat ini. Haleluya. Dan kita sudah membahas tentang, ya, bagaimanakah tentang orang yang ragu-ragu, yang suka ragu-ragu. Haleluya. Dan kita sudah melihat itu. Kita sudah pernah membahas akan hal itu. Kan pemeriksaan pengadilan. Kenapa dikatakan di Wahyu 17 ayat 5 ini? Karena inilah berbicara tentang gereja. Ya, gereja yang takut akan Tuhan. Perempuan menggambarkan gereja antara Sarah dan juga Hagar. Tetapi gereja yang sudah diorganisasikan, yang suka ragu-ragu, ya, yang tidak dapat bertahan untuk mempertahankan kebenaran di hadapan semua orang, mereka akan menjadi budak. Orang yang tidak merdeka. Haleluya. Dan itu menunjuk kepada akhir zaman ini. Karena setelah berakhir gereja-gereja yang lain, itu akan segera ditinggalkan dan tidak akan pernah bisa mendapatkan kehidupan kekal di sana kalau selaku mereka mewarisi seterusnya. Dan tinggal di sana dan diam di sana. Tuhan tidak inginkan itu dan Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal itu. Dan Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia udah di Bahtera aja lah selama-lamanya. Gak ada seperti itu. Udah di Efesus aja lah. Hanya di situ aja lah jemaat sampai hari ini. Kalau hanya di Efesus ada gereja, ya, tentunya setiap manusia yang mengaku atau mengikut Kristus akan pergi sampai hari ini ke sana. Ya, tetapi setelah Efesus Tuhan mengutus seorang mediator untuk berpindah kepada Smyrna. Kalau orang yang namanya mengaku dirinya Kristen hanya memiliki iman, tidak ada arti. Haleluya. Kalau hanya tinggal di dalam pembenaran, tidak ada arti. Tuhan mau membenarkan, tetapi kalau tidak dikuduskan, tidak ada arti. Kalau sudah dikuduskan, kalau tidak ada meterai, kalau tidak ada roh, kalau tidak dibaptis dalam nama Yesus atau baptisan Roh Kudus, tidak ada arti juga. Untuk apa barang disusun dengan rapi kalau pintu terbuka tidak disegel?
Haleluya. Sebuah mobil yang sudah disusun rapi dengan barang-barang, kalau pintu tidak ditutup, gerbongnya tidak ditutup, maka ketika mobil itu berjalan, barang-barang semua akan berjatuhan. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Tuhan mengatur semuanya. Zaman-zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia. Haleluya. Karena kita tahu setelah Martin Luther meninggal, maka tampillah John Wesley. Semuanya seperti itu. Sama sepertinya ya matahari terbit dan tenggelam, terbit dan tenggelam. Sehingga waktu pun berjalan, bulan pun berjalan, tahun pun berjalan sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Jadi Babel besar ini kita sudah tahu siapakah dia. Wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Yang suka ragu-ragu dan benar-benar ragu, ya, yang tidak mau mengikuti jalannya Kristus. Haleluya. Sementara, siapa yang suka ragu-ragu? Yaitu orang-orang yang diam di organisasi. Itu yang suka ragu-ragu. Haleluya. Dia tidak yakin akan janji Tuhan. Kenapa? Tidak yakin karena banyak dosa yang telah dia perbuat. Pergi ke sana berbohong, menipu, mencuri, ingin membunuh dan lain sebagainya. Mabuk, berjudi, berganja, sabu-sabu, narkoba dan lain sebagainya. Apakah seperti itu sifat anak-anak janji? Tidak ada seperti itu. Haleluya. Itulah sebabnya mereka ragu-ragu. Apakah mungkin nanti saya bisa masuk surga? Lalu dia lihat, dosaku sehari-hari bertimbun-timbun. Enggak mungkin. Gak usahlah aku pergi ke sana. Ragu-ragu. Contoh seorang anak sekolah, kalau dia sudah mempelajari mata pelajaran, ya, semua dia bahas. Apa yang dipelajari, yang diberikan buku kepada murid-muridnya, dipelajari semuanya, yang diberikan oleh guru dipelajari semuanya. Ketika sampai ujian, dia lolos. Mungkinkah dia ragu-ragu akan nilainya? Gak ada jalannya itu. Haleluya. Gak ada jalannya itu. Kalau dia sudah lolos di ujian, dia sudah dinilai dan diputar dengan 100 nilainya, ya. Pas di rapotnya, ya, pasti dengan nilai yang bagus. Bisa dia melihat dengan dirinya sesuai dengan pekerjaannya akan hal itu. Haleluya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberikan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Dan kita lihat di Matius 25:10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini adalah anak-anak yang merdeka. Ini yang dilahirkan oleh Sarah. Haleluya. Yang menerima janji itu, yang sabar menantikan Kristus yang selalu memiliki roh tanpa ada batas. Haleluya. Kalau tidak ada roh untuk memimpin kita, menuntun kita, membawa kita kepada seluruh jalan kebenarannya, kita tidak akan pernah beranjak dari Mesir. Selalu akan tinggal di situ dan menjadi budak. Menjadi tawanan. Jadi apa yang harus dilakukan di sana, di Mesir?
boleh-boleh saja. Gak jadi masalah sedikit mau kemana pun nggak apa-apa, lihat situasi. Tetapi kita lihat setiap orang percaya dari zaman dulu sampai ke zaman nggak pernah melihat-lihat. Lihat dulu Kalau nanti Yesus Kristus bangkit dari orang mati, kita ikut yuk. Kalau nanti bisa dia turun dari salibnya jadi hidup lagi, kita ikut yuk. Melihat-lihat seperti orang Farisi dan Saduki. Tetapi kita lihat orang setia di zamannya Yesus. Murid-muridnya, ibunya Yesus, ya. Semua orang pengikutnya setia dan siap dipenggal semua. Gak peduli nyawa. Mereka lah orang yang setia. Tetapi orang yang suka ragu-ragu, kita lihat dulu. Jangan dulu apakah dingin atau sudah mati atau sudah kaku. Haleluya. Seperti itulah orang-orang dunia. Seandainya datang gempa hari ini, mereka semua, manusia semua akan berteriak yang mengaku dirinya Kristen, Tuhan Yesus tolong kami. Tetapi ketika Yesus ada di Kalvari, kita lihat-lihat yuk. Ketika dia sudah di dalam kubur, kita lihat yuk apakah dia bangkit nanti. Sebelum pun dia bangkit dari orang mati, dia sudah memang membangkitkan Lazarus kok. Waduh, sudah membangkitkan orang mati, apalagi dirinya sendiri. Kan goblok orang pada masa itu. Sampai hari ini pun hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang. Sudah dikatakan oleh Yesus, roh yang sama yang membangkitkan dia juga membangkitkan kamu. Masa kamu tidak percaya? Tetapi mempelai wanita, orang yang percaya selalu setia akan janji Tuhan. Karena roh yang sama yang membangkitkan juga orang-orang kudus ya Tuhan. Haleluya. Glory. Itulah pahitnya. Ketika di kerajaan di masa 1000 tahun nanti, ya, di masa 1000 tahun orang-orang percaya semua sudah terlebih dahulu diubahkan dan dibangkitkan. Haleluya. Tetapi setelah itu, setelah berakhir 1000 tahun, maka orang-orang juga akan dibangkitkan dan mereka akan dihakimi. Haleluya. Itulah orang-orang pewaris yang setia. Memperlambangkan sebagaimana Henokh, ya, tidak mengalami kesusahan besar. Dan juga kita lihat istri Yusuf yang tidak mengalami kesusahan besar dan melihat pun tidak. Ketika tampil 144.000 saudara-saudaranya Yusuf. Haleluya. Istrinya sudah dihantarkan, mempelai wanitanya sudah dihantarkan terlebih dahulu ke dalam istana. Di mana tidak ada keributan, tidak mana tangisan dan apapun di sana. Hening dan juga tenang dia di sana, istrinya. Haleluya. Itulah orang-orang merdeka. Karena mereka tekun dan setia kepada janji itu. Haleluya. Itulah enaknya, ya. Itulah senangnya mengikuti akan perintah Tuhan. Hai, mempelai wanita, kamu sedang berada di zaman Laodikia yang sudah kuku ini. Aku akan memberikan pesan untuk disampaikan oleh hambaku kepadamu. Supaya kamu lepas daripada perbudakan akan sistem-sistem Mesir. Yang pura-pura percaya dan tidak percaya, yang suka ragu-ragu. Keluar dari sana. Supaya kamu memiliki satu jalan, yaitu jalanku yang sudah kuberikan kepadamu. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kita selalu berada dalam tawanan Kristus, tetapi bukan tawanan dunia. Orang-orang budak, mereka berada dalam tawanan dunia. Tetapi orang-orang merdeka berada dalam tawanan Allah. Haleluya. Artinya tawaran Allah tidak bebas dan tidak bisa bebas untuk melakukan yang jahat. Terpujilah Tuhan. Sampai di pembahasan kita. Mari kita lanjutkan minggu depan.
Tuhan memberkati kita, haleluya. Dan biarlah Tuhan memeteraikan setiap firman-Nya di dalam lubuk palungan hati kita ini. Mari kita angkat pujian untuk menutup ibadah kita.